Bab 184. Celen Yu. Erik menatapnya dan menganggukkan kepala. Baiklah. Kamu menyetujuinya. Hamley seketika merasa begitu marah. Dirinya kembali berkata, apakah kamu masih tahu malu? Bella masih berumur puluhan tahun, tetapi kamu. Erik tersenyum dan berkata, dia ingin tidur di sini, aku juga tidak bisa berkata lain. Kamu. Hamley merasa begitu marah mendengar perkataan ini, namun dia juga tidak mampu untuk melawannya. Sudahlah, cepatlah kembali untuk beristirahat, kata Ardi sambil menepuk pundak Hamley dan membawanya pergi. Setelah beberapa saat, hanya tersisa Erik dan Bella di kamar tersebut. Bella melototkan matanya dan berkata, kamu tidur di sofa dan aku tidur di kasur. Erik tidak merasa keberatan untuk tidur dimanapun. Lagi pula dia memanglah berencana untuk tidur di sofa. Kamu tidak suka pada Hamley? Tanya Erik. Bella menghela napas dan berkata, iya, tetapi ayahku sepertinya bermaksud untuk menyatukan kami. Kamu masih begitu muda dan kamu sudah dijodohkan. Hal ini membuat Erik merasa sedikit terkejut. Bella lalu berkata dengan tidak senang, ini tidaklah heran, begitu banyak keluarga yang seperti ini. Erik menghela napas dan merasa kalau mereka yang hidup di keluarga seperti itu tidak mampu merasakan indahnya masa pacaran. Hamley kembali ke kamarnya sendiri dan merasa begitu marah. Dia melemparkan ponselnya sendiri ke atas kasur dan berkata dengan marah, Erik, aku tidak akan pernah membiarkan kamu begitu saja. Setelah itu, Hamley pun menghidupkan sebatang rokok. Setelah berpikir selama beberapa saat, dia pun memutuskan untuk mengirimkan pesan yang berisi semua kejadian ini kepada ayahnya. Setelah membaca pesan itu, ayahnya pun menelepon dirinya. Apa yang terjadi? Siapa Erik itu? Tanya ayahnya yang bernama Johnny siang itu. Hamley lalu berkata dengan geram, Erik adalah seorang pria yang sudah menikah sebanyak 2 kali. Aku juga tidak mengerti kenapa Bella bisa tertarik padanya. Mereka berdua bahkan tidur di kamar yang sama. Ayah, kamu harus membantuku kali ini. Johnny terdiam sejenak dan kembali berkata, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Ayah, bocah ini memiliki kemampuan yang lumayan baik. Bahkan Ardi juga begitu kagum padanya. Kata Hamley dengan nada kasihan, kalau tidak, aku sudah menghajarnya sejak awal. Dia adalah kaum bodoh. Tanya Johnny sambil mengerutkan keningnya, dia hanyalah seorang pria yang ahli di bidang bela diri dan dirinya berani bersikap sombong pada keluarga kita. Setelah mendengar jawaban Johnny, Hamley seketika merasa begitu senang dan dirinya segera berkata, ayah, cepatlah bantu aku untuk mengusir pria itu. Tenang saja, kata Johnny, aku memiliki teman yang juga merupakan bagian dari asosiasi Budo. Aku akan membantumu untuk menyelesaikan hal ini. Setelah mengatakan itu, Johnny langsung memutuskan panggilan tersebut. Hamley duduk di atas kasur sambil memejamkan matanya dan berkata, bocah, tunggulah pembalasanku. Di tengah malam, Erik berbaring di sofa dan dirinya tidak terlelap dalam tidurnya. Bella terus berguling di atas kasur dan juga tidak bisa terlelap. Setelah beberapa saat, Bella pun beranjak duduk di atas kasurnya. Dia pun berkata dengan ekspresi yang kacau, bagaimana ini? Aku tidak bisa tidur. Apakah kamu memiliki pil mujarab yang bisa membuatku tertidur? Tidak ada. Kata Erik, hitung domba saja jika kamu tidak bisa tidur. Aku sudah menghitung ratusan domba sejak tadi. Kata Bella, menyebalkan sekali. Saat ini, terdengar suara dari luar pintu. Erik tidak berbicara dan Bella langsung berkata dengan penuh waspada, siapa? Apakah ada yang ingin membunuh kita? Setelah mengatakan itu, dia langsung beranjak turun dari kasur dan bersembunyi di balik tubuh Erik. Erik tidak berbicara dan dia terlihat seperti sudah menduga hal ini akan terjadi. Pintu tidak dikunci, kata Erik dengan nada yang datar. Ketika perkataan itu terucap, pintu itu pun terbuka. Saat ini, Celen melangkahkan kakinya dan perlahan berjalan masuk ke dalam kamar. Kenapa kamu datang ke sini? Setelah melihat Celen, Bella langsung melompat dari sofa. Dia lalu berkata dengan wajah yang penuh waspada, apa yang ingin kamu lakukan? Akan kukatakan kepadamu, kalau Erik sudah ada yang punya.
Dia tidak akan pernah menyukaimu. Celen tidak merasa marah dan dia tersenyum sambil berkata, dari mana kamu tahu kalau ia tidak akan menyukaiku? Apakah kamu mengira dirimu sangatlah cantik? Kata Bella dengan penuh ejekan, akan aku katakan kepadamu, kakak Vinola lebih cantik ratusan kali lipat darimu. Oh, tidak, 1000 kali lipat. Lagi pula kakak Vinola memiliki kemampuan yang sangat hebat. Celen tersenyum dan berkata, kamu bukanlah pria, bagaimana mungkin kamu bisa mengerti perasaan seorang pria? Pandanganku tidaklah beda jauh dengan pandangan Bella, kata Erik dengan sadis. Celen sedikit terkejut dan mulutnya sedikit terbuka. Setelah itu, dia pun tersenyum dan berkata, sepertinya Tuan Qin adalah orang yang bucin. Ini benar-benar di luar dugaanku. Ada hal apa yang ingin kamu katakan? Kata Erik. Celen tersenyum dan hanya terlihat dirinya melambaikan tangannya. Setelah itu, Bella pun tertidur. Ekspresi wajah Erik sedikit berubah. Apa yang kamu lakukan terhadap Bella? Tuan Qin, tenanglah, dia hanya tertidur, kata Celen sambil tersenyum. Erik menatap ke arah Bella dan berkata dengan nada yang dingin, kamu datang mencariku di tengah malam seperti ini pastilah karena adanya hal yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Katakanlah. Seperti yang kamu katakan. Celen tersenyum, aku hanya merasa penasaran pada Tuan Qin, karena aku merasakan sebuah perasaan yang khusus terhadap kamu. Sebuah perasaan yang membuatmu takut. Erik mengerutkan keningnya. Setelah mendengar ini, ekspresi wajah Celen seketika berubah. Sepertinya dugaanku ini benar. Erik tersenyum dan kembali berkata, jika dirasakan dari aura tubuhmu, kamu pastilah berhubungan dengan siluman rubah kan? Ekspresi wajah Celen seketika berubah, namun dia segera merubah ekspresinya. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya dugaanku itu benar, Tuan Qin sangatlah pintar. Erik berkata dengan dingin, aku tidak peduli apa hubungan di antara kamu dengan siluman rubah, namun aku akan memperingati kamu untuk tidak mendekati aku. Celen memejamkan matanya dan kerohaniannya kembali mendarat di tubuh Erik. Namun kali ini, Erik tidak berkata apapun. Cahaya emas yang ada di dalam benaknya langsung keluar bagaikan sebuah pedang yang tajam dan langsung merusak kerohanian yang dimiliki oleh Celen. Ah! Celen berteriak dan dirinya hampir terjatuh. Kamu juga mengeluarkan kerohanianmu, kata Celen dengan wajah yang pucat. Erik tersenyum dan berkata, Nona Yu, aku tidak suka diintip. Celen segera bangkit dan berkata, Tuan Qin, aku tidak berniat buruk padamu. Aku hanya merasa penasaran saja. Perkataan ini tidaklah salah. Jika Celen memiliki niat buruk, Erik pastilah bisa merasakan niatnya itu sejak awal. Ini adalah nomorku, kata Celen. Jika suatu hari nanti Tuan Qin pergi ke kota B, kamu boleh datang mencari aku. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.